Halo adik-adik sekolah minggu Jemaat GPM Betel Subjenjang Anak Kecil 3. Selamat pagi dan Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Ya, kakek yakin kalian pasti sehat-sehat selalu. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita, lalu kita datang dan kita beribadah kepada Tuhan dalam sekolah minggu kita, walaupun cuma kita beribadah di rumah. Oke adik-adik, tetap semangat bersama Tuhan Yesus, dan mari kita mulai ibadah kita di pagi ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dan Amsal pasal ke-28 pada ayatnya yang ke-27. Tetapi adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktumu bagi kami anak-anak sekolah minggu Jemaat GPM Betel, terkhusus Subjenjang Anak Kecil 3. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami akan membaca firman Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan materi dari kakak pengasuh. Tuhan Yesus berkati kami, agar ketika kami mendengar, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, mari kita mulai membaca firman Tuhan dan kita membacanya secara bersama-sama. Dimulai dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia dari Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Adik-adik, pembacaan kita yang kedua terambil dari Amsal pasal 28 pada ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian, "Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki." Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Adik-adik yang baik, hari ini kita akan belajar tentang hidup berbagi. Dan hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Adik-adik, kakak pengasuh mau bertanya nih, siapa yang sepanjang minggu ini berbagi sesuatu, apapun itu, ke saudaranya atau temannya? Nah, itu bagus kalau kita mau berbagi terhadap yang lainnya, walaupun cuma hal-hal kecil. Adik-adik, hari ini kita juga belajar tentang arti hidup berbagi dari seorang yang bernama Boas. Nah, adik-adik pasti sudah membaca siapa itu Boas. Ya, dia adalah seorang saudara dari Elimelek, suaminya Naomi yang sudah meninggal.
Boas adalah seorang yang sangat kaya di Bethlehem. Meskipun ia sangat kaya, ia sangat baik terhadap para pekerjanya. Ia juga baik terhadap orang yang baru ia kenal, seperti Ruth. Ketika Ruth datang meminta izin untuk mengumpulkan berkas gandum. Ruth itu siapa sih adik-adik? Ya, Ruth adalah menantu dari Ibu Naomi. Dulu, Ibu Naomi memiliki 2 orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Mahlon memiliki istri yang bernama Orpa dan Kilion memiliki istri yang bernama Ruth. Nah, kedua anak dari Ibu Naomi ini meninggal sehingga akhirnya Ibu Naomi hanya tinggal dengan kedua menantunya. Akan tetapi, ketika kelaparan terjadi di Moab, Ibu Naomi bersama Orpa dan Naomi menyingkir ke Bethlehem. Tetapi di tengah perjalanan, Orpa kembali ke tanah asalnya dan sisalah Ibu Naomi dan Ruth. Ibu Naomi dan Ruth membutuhkan makan pada saat itu, sehingga mereka pergi ke ladang milik Boas supaya bisa mendapatkan gandum. Mengetahui bahwa Ruth adalah menantu Ibu Naomi, Boas justru senang dan memperlakukan Ruth dengan baik agar mereka bisa mendapatkan kebutuhan mereka. Boas selain berbaik hati, ia adalah orang yang tahu berterima kasih. Ia juga mau berterima kasih kepada Ruth yang sudah setia menemani Ibu Naomi. Nah adik-adik, bagaimana pendapat adik-adik tentang Boas? Bukankah dia orang baik dan tidak sombong? Ia orang yang sangat kaya, tetapi ia tidak sombong dan justru ia senang berbagi. Oleh karena itu, kita harus bisa meneladani Boas. Allah sudah memberikan kepada kita kasih karunia dan sudah menjadi tugas kita untuk meneruskan kasih karunia itu kepada sesama kita, kepada makhluk hidup lainnya, dan juga kepada alam semesta ini. Kalau kita berlebihan dalam hal makanan, pakaian, atau hal lainnya, mari berbagi. Jangan merasa sombong karena kita mampu atau kaya. Tapi mari kita mau belajar dari Boas. Ia berbagi karena ia tahu semua yang ia punya asalnya dari Allah. Dan ia tidak ragu untuk berbagi. Hal ini sesuai juga dengan firman Tuhan di bacaan kita yang kedua. Ketika kita berbagi, kita bukan hanya melanjutkan berkat Tuhan yang sudah kita terima, tapi kita tidak akan berkekurangan. Tapi ingat ya adik-adik, kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita memberi bagi mereka yang sudah mampu. Kita bertolong-tolongan menanggung kekurangan sesama kita yang membutuhkan. Tuhan menolong kita semua untuk hidup berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Amin. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Bakat materi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Semoga apa yang telah adik-adik dengarkan dapat adik-adik praktekkan dan hidup berbagi bersama siapa saja dan di mana saja adik-adik berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu kami di hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di mana saja kami berada. Jadikan kami seperti Boas yang walaupun kaya, ia tetap berbagi dengan sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, demikianlah materi kita hari ini.
Tetap semangat bersama Tuhan Yesus. Jangan cepat berputus asa walaupun kita cuma beribadah dari rumah. Shalom, sampai berjumpa lagi bersama kakak-kakak pengasuh yang lain dengan materi yang berbeda.